nasional sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke Jepang. Laga antara Jepang melawan Indonesia akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang pada Selasa malam. Pertandingan ini sudah tidak menentukan bagi kedua tim. Jepang sudah memastikan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia sudah dipastikan akan berjuang melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai mengalahkan Tiongkok 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis lalu. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun mengisyaratkan akan merotasi sejumlah pemain pada laga melawan tim Samurai Biru. We'll see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes. But we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan menyebut, saat ini komposisi pemain di skuad Garuda sudah cukup merata. Kedalaman skuad timnas Indonesia membuat Patrick Kluivert memiliki banyak opsi jika ada pemain yang harus absen. Namun menurut pelatih 58 tahun itu, posisi Joey Pelupessy dan Calvin Verdong masih cukup penting bagi timnas Indonesia. Nah, kemarin pertandingan melawan China adalah merupakan sebuah proses yang begitu bagus menurut saya. Kenapa? Karena disitulah kita melihat sekarang betapa kita punya kedalaman skuad yang satu sama yang lainnya bisa saling menutupi di semua lini. Dan kalau di tengah memang terlihat peran Pelupessy kali ini memang masih perlu lagi figur kalau seandainya dia absen. Karena terlihat jelas bagaimana Pelupessy menunjukkan satu performa yang lebih. Benchmarknya sudah di atas. Betul, ya? sama dengan posisi sebelah kiri Verdong. Hanya itu yang menurut saya kita butuh lagi orang. Sementara itu, dukungan untuk timnas Indonesia terus bergulir. Sejumlah masyarakat optimistis skuad Garuda meraih hasil maksimal melawan Jepang. Kalau realistis sebenarnya bisa sih, nahan imbang aja bisa. Asal mainnya nggak usah terlalu keburu nyerang, bertahan rapat aja bisa. Susah sih ya, Jepang soalnya. Seri aja cukup sih. Ya kalau saya sih ngelihat paling nggak walaupun Jepang itu mungkin secara levelnya di atas kita ya, mungkin 2 tingkat mungkin ya, 2-3 tingkat kan level dunia. Tapi saya berharap sih tetap timnas kita tetap bisa memberikan peranan terbaik ya. Walaupun kemungkinan besok timnas Jepang nggak akan ngasih full tim ya. Saya yakin waktu lawan Australia juga nggak full tim ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berusaha semaksimal mungkin ya. Ya Indonesia ya masukin aja lah turunkan tim yang terbaiknya aja lah. Bagaimana lawan Jepang kan pasti disorot dunia ya kita ya. Baik kita berikan yang terbaik. Ya kalau bisa jangan main kan kalah 4-0 ya masalah ya. Ya sekarang kayak imbang aja lah gitu loh. Sebisa mungkin kita menggolkan lah. Atau ada Bang Ole sekarang kan paling nggak bisa ada golin lah. Ya menjelas memberikan perlawanan terbaik lah. Meski sudah tidak berpengaruh untuk kedua tim, mantan striker timnas Jepang Keisuke Honda memprediksi Jepang akan tetap tampil dengan kekuatan penuh dan mengincar kemenangan melawan timnas Indonesia. Menurut ex-pemain AC Milan itu, permainan mengecewakan Jepang saat menghadapi Australia akan ditebus pada pertandingan melawan timnas Indonesia. I don't think Japanese fans are, satisfied. The result also how they played, and so Japan needs to win against the Indonesian national team now. I think most of top players who plays in abroad will play as a starting members the day after tomorrow. So I hope Indonesia play well, but I think it's difficult against Japan in Japan. Against those experienced players. So Japan might win. Pada pertandingan melawan Jepang, sejumlah pemain timnas yang absen saat melawan Tiongkok, seperti Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, sudah dapat kembali bermain. Adapun pemain timnas Garuda yang harus absen, yakni Ivan Janner akibat akumulasi kartu kuning.